Sore harinya, dentuman musik yang begitu keras terdengar begitu memekakkan telinganya. Bau alkohol yang benar-benar menyengat menyeruak ke dalam indera penciuman Aileen. Memang Aileen terpaksa ikut diajak oleh Siska dan juga Joanna yang katanya sebagai permintaan maaf atas kelakuan mereka selama di kantor yang sering membuli Aileen. Awalnya Aileen sudah menolak, namun mereka berdua terus saja memaksa Aileen dan Aileen juga mengatakan kepada mereka jika ini merupakan pertama dan juga terakhir kalinya ia akan ikut Siska maupun Joanna pergi. Lo yakin minumannya cuma air mineral doang? Ini bar loh, ucap Siska. Tahu nih, setidaknya lo nyobain alkohol kek. Gak asik banget sih lu. Masa iya gak berani nyobain minuman beginian? Malam ini minum alkohol aja, malah minum yang jelas-jelas lebih mahal lagi, saut Joanna. Terserah kalian, gue gak ingin nyoba, makasih. Meskipun air putih ini lebih mahal di bar ini, tetap aja minuman ini paling baik buat tubuh. Gak usah sok malu, gak usah sok suci deh, santai aja sama kita. Gue tahu lu sering minum alkohol kan, ayolah. Udah, gue pulang duluan ya, ucap Aileen. Tuh kan makin gak asik sih lu. Masa baru jam segini udah ngajakin balik sih, masih sore say, ucap Joanna. Ya gue juga tahu kalau ini masih sore, lagian bukannya ke bar itu malam aja, ucap Aileen. Kalau kita datang malam gak kebagian tempat duduk, gak usah bawel deh. Nih minum, cobain sekali doang, lu bakal ketagihan Colin, ucap Siska yang terus mendesak Aileen. Aileen menghembuskan nafasnya sebelum akhirnya ia menerima gelas mini yang berisi wine. Ketika gelas itu beradu nyaring dan teman Aileen sudah meneguknya, tiba-tiba rasa mual yang luar biasa muncul kembali menghampirinya. Hingga ia meletakkan kembali gelas kecil tersebut yang belum ia minum dan langsung berlari ke arah toilet sambil membawa tasnya. Lagi penyakitan kali ya, makanya muntah-muntah mulu, ucap Joanna. Siska hanya mengangkat bahunya dengan acuh. Sementara di posisi lain, sudah hampir 30 menit Aileen berada di depan wastafel memuntahkan cairan bening dari tubuhnya. Ia benar-benar tidak berdaya, tenaganya seakan habis terkuras. Dengan susah payah Aileen menghubungi seseorang. Kak, tolong jemput aku di double bar ya, ucap Aileen menelpon Peter. Ya ampun Aileen, kamu ngapain di sana? Jadi ini alasan kamu tidak mau dijemput aku? Peter yang sangat khawatir langsung bergegas keluar menjemput Aileen di bar tersebut. Bahkan Peter mengabaikan semua pertanyaan dan larangan dari Thomas dan juga Tamara yang kebingungan melihat Peter pergi kembali padahal belum lama ia sampai ke rumah. 10 menit kemudian Aileen masih menunggu Peter di luar toilet menyandarkan tubuhnya ke dinding dengan mata yang terpejam. Meskipun ia masih sadar sebenarnya ada beberapa laki-laki hidung belang yang mulai menghampiri Aileen, namun Aileen tidak menggubrisnya karena tidak memiliki tenaga sama sekali. Aileen bisa merasakan jika laki-laki itu menepuk-nepuk pipinya agar Aileen tersadar. Kedua mata Aileen langsung terbuka saat sosok laki-laki itu mencoba menggendong tubuhnya. Jangan sentuh aku, ucap Aileen dengan lemah. Kau sudah sadar cantik, ayo ikut denganku, kita akan bermalam bersama. Aku bersama suamiku, jadi tolong jangan sentuh aku, tinggalkan aku, ucap Aileen. Kamu tidak perlu berbohong cantik, suami mana yang mungkin membiarkan kamu terduduk di sini? Mari ikut denganku dan aku akan siap menjadi Aileen menatap laki-laki yang baru saja memukul keras laki-laki yang berusaha membawanya itu. Kak Peter, panggil Aileen dengan lirih.
Peter habis-habisan memukul beberapa laki-laki nakal itu. Setelah itu ia langsung menggendong Aileen menuju mobil dan mengantarkan Aileen ke mansion milik Regan. Sesampainya di sana, Aileen, buka matamu. Namun Aileen tidak bisa membuka matanya. Apa kamu pingsan? Berapa banyak alkohol yang kamu minum? Pikir Peter. Setelah melewati pemeriksaan di satpam depan gerbang, Peter langsung memasukkan mobilnya ke pekarangan mansion. Dengan susah payah, Peter menggendong Aileen sambil memencet bel. Astaga, Non, apa yang terjadi dengan Non Aileen? Tanya Bi Mina yang khawatir. Saya akan menjelaskannya nanti, Bi. Biarkan saya membawa dia dulu ya masuk kamarnya. Bi Mina terlihat bingung untuk memberitahu kamar mana yang akan ditunjuk kepada pria muda yang ada di hadapannya itu. Mengingat di kamar utama mereka berdua kan terdapat banyak foto Regan dan juga Aileen saat mereka menikah. Bi Mina sangat tahu jika hubungan kedua majikan itu belum banyak diketahui oleh banyak orang. Bibi, panggil Peter. Oh iya, mari ikut saya, Nak. Pada akhirnya Bi Mina menyuruh Peter untuk membawa Aileen pergi ke kamar tamu. Saya siapkan air hangat dulu ya untuk Nona Aileen. Tolong jangan macam-macam kepadanya, ucap Bi Mina. Tenang saja, Bi, saya hanya ingin membantunya, saut Peter. Bi Mina langsung meninggalkan Aileen dan juga Peter. Aileen langsung terbangun dan berlari menuju wastafel di kamar tamu. Peter yang melihat itu seketika panik dan langsung mengejar Aileen. Lagi-lagi Aileen memuntahkan semua cairan putih dari perutnya. Kamu minum berapa banyak tadi? Tanya Peter. Aileen mengabaikan pertanyaan Peter dengan spontan Peter memijat pundak Aileen. Beberapa menit kemudian tubuh Aileen merosot ke lantai, namun dengan sigap Peter mengangkat tubuh Aileen dan kembali membawanya ke kasur. Astaga, Nona, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Bi Mina. Sepertinya dia terlalu banyak minum minuman beralkohol, Bi, makanya dia sempat muntah tadi di sini. Bi Mina memberikan air hangat itu kepada Peter. Wanita parubaya itu mematung ketakutan. Tentu saja ia takut jika Aileen kenapa-napa dan jika bosnya tahu semuanya dan ini akan menjadi masalah besar. Ayo bangun dulu, kamu harus minum, ucap Peter menopang tubuh Aileen agar wanita itu bisa minum. Aileen menatap lekat wajah Peter. Jangan pergi lagi ya, tolong peluk aku malam ini. Aku merindukanmu. Aku ingin tidur denganmu di dalam pelukanmu lagi sayang, ucap Aileen mengigau. Peter dan Bi Mina saling pandang lalu sontak menatap bingung ke arah Aileen. Kamu pasti sedang mabuk kan? Ucap Peter. Aku tidak mabuk kan? Aku tidak minum minuman sialan itu. Aku takut kamu marah. Nak, sepertinya Nona Aileen beneran mabuk deh, ujar Bi Mina kepada Peter. Apa Bibi tahu siapa yang dipanggil sayang dan Gan itu? Tanya Peter. Bi Mina memijat pelan pelipisnya lalu kembali menatap Peter. Kak Peter, panggil Aileen. Iya, ini kakak Lin. Alhamdulillah Non udah sadar kembali. Temani aku ya kak, ucap Aileen. Bi Mina menepuk jidatnya. Kenapa tadi wajah Regan yang muncul? Aku butuh kamu Gan. Tolong cepat pulang, gumam Aileen terus menatap Peter. Bi, orang tua Aileen ada di rumah. Sepertinya saya tidak bisa meninggalkan Aileen sekarang, Bi. Saya mau minta izin untuk menjaga dia malam ini. Tidak bisa, Nak, ucap Bi Mina. Tenang aja, Bi. Aku tidak akan melakukan macam-macam pada adikku sendiri. Tetap tidak bisa, Nak, jawab Bi Mina. Aku butuh Kak Peter malam ini, Bi, sahut Aileen. Tapi Nona, dia kakak saya, Bi, sambung Aileen. Buka saja pintunya, Bi, dan Bibi bisa pastikan jika saya tidak akan macam-macam. Oh ya, Lin, orang tua kamu ada di sini? Tanya Peter. Papaku udah meninggal, Kak, dan Mama ada di Malaysia. Kepala dan perutku sangat sakit, keluh Aileen. Bi Mina sangat dilema.
Bibi, kalau begitu tolong gantikan baju Aileen ya. Dia tidak akan nyaman jika tidur dengan pakaian kantornya, ucap Peter. Peter langsung berjalan keluar kamar tamu dan saat ini Bik Mina sedang menggantikan pakaian Aileen. Begitu pula dengan Peter yang sudah dipinjamkan baju milik Regan. Ponsel Aileen berdering kencang berkali-kali tapi tidak diangkat oleh Aileen. Sebaiknya kamu angkat dulu telepon ini, ucap Peter. Namun Aileen malah mematikan handphonenya. Aku lemas sekali untuk sekedar berbicara, Kak. Ya sudah, sekarang kamu tidur ya. Terus usap-usap perutku ya, Kak, minta Aileen. Besok kita periksa ke dokter ya. Tidak mau, diam dan usap saja, Kak, ujar Aileen. Peter pun menarik nafas panjangnya. Baiklah. Keesokan harinya, tubuhnya membeku seketika, kedua tangannya terlihat mengepal sempurna, lengkap dengan kedua matanya yang begitu nyalang saat melihat pemandangan di hadapannya. Laki-laki itu membanting kasar pintu kamar tamu sehingga berhasil membuat dua insan di dalam sana terkejut bukan main. Bersama